tersebut dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu pada malam hari ini. Dan hal itu terjadi pada saat kita benar-benar bisa merespon suara Tuhan, perintah Tuhan. Dan kita mau berjalan bukan lagi melihat sebuah kenyataan, tetapi kita mau arahkan hati kita, mau arahkan telinga kita, mau arahkan hidup kita sepadan dengan perintah Tuhan. Karena ketahuilah, kenyataan harus tunduk pada kebenaran. Dan kenyataan yang kita hadapi, iya saya saat ini sedang kekurangan, iya. Tetapi Allah mengatakan Tuhan mencukupi, Allah memberikan kelimpahan, dan kenyataan itu harus tunduk kepada kebenaran. Dan apa yang menjadi kenyataan Bapak Ibu, Saudara terkasih pada malam hari ini? Iya, saudara tidak salah. Itu yang dihadapi. Kita menghadapi ujian. Iya, saya menghadapi ketakutan, saya menghadapi kekhawatiran, saya menghadapi kecemasan, saya mengkhawatirkan anak saya mengkhawatirkan orang tua saya mengkhawatirkan masa depan keluarga saya mengkhawatirkan pekerjaan saya. Iya, itu kenyataan. Itu kenyataan hidup yang kita hadapi. Tetapi pada malam hari ini, pada saat Tuhan mengatakan sudah berjalan di depan kita, dan Dia sudah memberikan kekuatan dan pertolongan, kenyataan itu harus ada di bawah kebenaran, dan kita mau berjalan di dalam kebenaran. Amin. Dan pada malam hari ini apa yang terjadi pada Elia? Dia berjalan, Bapak Ibu, dia bertemu dengan seorang janda tersebut. Kalau janda tersebut dia janda kaya, mending gitu ya. Janda tersebut janda yang bisa memberkati orang lain, itu iya bagus. Cuman janda itu ditemui Elia pada saat dia mengumpulkan ratu, pada saat dia sedang bekerja. Dia bertemu dengan Elia, dan pada saat itu Elia poin, tolong buatkan aku makan. Si janda ini dia mengatakan kenyataan yang terjadi dalam hidupnya. Dia mengatakan tidak ada lagi roti dalam rumahku, hanya segenggam, dan kalau aku masak pada hari ini cukup buat anakku, dan setelah itu besok aku akan mati. Ya, itu yang dihadapi oleh janda tersebut. Itu yang dialami oleh seorang janda. Dia tidak berbohong, karena Tuhan ingin keterbukaan dalam kehidupan kita. Tuhan gak mau ada yang disembunyi-sembunyikan. Pada saat kita lemah, katakan Tuhan saya lemah Tuhan, Tuhan saya takut Tuhan, Tuhan saya khawatir Tuhan. Katakan sama Tuhan, karena Dia ngerti siapa kita. Bahkan Dia yang sudah menghembuskan nafas hidupnya ke dalam kehidupan kita. Si janda ini dia terbuka sama Tuhan, mengatakan bahwa gak ada lagi Tuhan, ini Tuhan yang saya punya, dan kalau ini saya berikan kepada anak saya, besok saya mati karena saya nggak ada lagi. Seringkali Tuhan mau berbicara tentang taburan, Bapak Ibu, yang tidak mungkin dalam hidup kita. Itu kadang-kadang yang Tuhan inginkan. Tuhan, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya cuma berdoa. Kadang-kadang Tuhan bawa orang lain datang kepada kita minta berdoa. Kadang-kadang hal itu yang Tuhan inginkan, dan itu yang paling menyenangkan Tuhan. Bukan dari kehebatan kita, kadang-kadang dari hal yang paling kecil dalam kehidupan kita, itu yang Tuhan mau. Dan kalau Tuhan mau dan kita memberikannya, Tuhan akan membuat hal kecil itu menjadi sesuatu yang besar dan bernilai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pada saat seorang janda ini melakukan apa yang Tuhan inginkan, di saat itu ada penyediaan yang Tuhan sediakan. Dan penyediaan yang Tuhan berikan tidak tanggung-tanggung, tidak setengah-setengah. Sampai pada musimnya Tuhan cukupi segalanya, tidak ada kekurangan, dan anaknya semua dipelihara oleh Tuhan. Dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan seorang janda pada saat dia membuka hati dan dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di situ penyediaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan janda. Bapak Ibu, mau Tuhan berkati secara berkelimpahan, amin? Amin. Mau Tuhan pakai secara luar biasa, amin? Amin. Dimulai dari hal-hal yang kecil yang Tuhan mau berikan untuk Tuhan, dan Tuhan akan membuat itu menjadi sebuah kesukaan dan memuliakan nama Tuhan. Dan berikutnya ada sebuah pengalaman, saya yakin semua Bapak Ibu tahu tentang pengalaman ini. Bagaimana pengalaman sebuah bangsa yang besar
yang Tuhan izinkan keluar dari tanah perbudakan kepada tanah perjanjian. Dan bangsa ini bangsa yang begitu dikasihi Tuhan, dengan segala latar belakang yang sangat buruk, latar belakang yang sangat jelek, tapi Tuhan begitu mengasihi bangsa ini. Bangsa itu adalah bangsa. Kita buka Nehemia 9 ayat 19. Nehemia 9 ayat 9. Saya baca buat Bapak Ibu. Ini ayat yang terakhir. Nehemia 9 ayat 19. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Apapun latar belakang Bapak Ibu Saudara terkasih, bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bersungut-sungut, bangsa yang bebelnya bebel banget, bangsa yang benar-benar udah melihat banyak mukjizat, tetapi seringkali dia melukai hati Tuhan, seringkali menyakiti hati Tuhan, seringkali dia tidak percaya sama Tuhan. Seringkali manifestasi Israel ini adalah kehidupan kita, Bapak Ibu. Seringkali Tuhan sudah menyatakan banyak hal dalam kehidupan kita, cuma kita seringkali menyakiti, mendukakan, kita mengecewakan Tuhan. Tetapi di ayat 19 Tuhan katakan kasih sayang Tuhan tidak pernah bergeser atas bangsa ini. Bahkan Tuhan selalu berjalan di depan bangsa ini. Bahkan Tuhan selalu menghawal hal-hal yang tidak baik. Dan Tuhan memfilter bangsa ini dengan cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa.